Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Apa kabar? Kita sekarang berada di bahasa Inggris wajib kelas 10 dalam tema bab kelima, yaitu tentang announcement. Dan di video yang part kedua yaitu forming nouns from verbs, membentuk kata benda dari kata kerja. Gimana sih pembentukan kata benda? Ini KB ya. Dari kata kerja, ada nggak sih rumusnya Miss yang kita bisa pelajari? Nah, itu yang akan kita bahas secara mendetail di video kali ini. Nah, ini juga akan jadi video akhir dari pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 yang wajib ya. Jadi please perhatikan dengan baik video kali ini. Oke, forming nouns from verbs. Kita harus tahu dulu noun itu apa, verb apa, adjective apa, adverbs apa. Ini namanya part of speech. Jadi dia berfungsi sebagai apa di kalimat gitu ya maksudnya ya. Makanya ini penting banget untuk diketahui, jadi kamu tahu ketika memecah kalimat nantinya. Noun itu tadi adalah kata benda. Kata benda misalnya meja, terus kursi, buku, itu kata benda biasanya. Kalau verb kata kerja, misalnya berlari, makan, pokoknya melakukan aksi gitu, itu namanya kata kerja. Ada juga adjective, yaitu kata sifat, misalnya cantik, misalnya tinggi, itu maksudnya ke kata sifat. Dan ada juga yaitu adverb atau kata keterangan, misalnya kata keterangan kemarin, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, itu ada juga gitu ya. Adverb itu nanti ada bagian-bagiannya sendiri juga. Nah, yang penting kalian tahu bahwa part of speech dalam bahasa Inggris itu ada punya 4 bagian penting ini. Nah, yang akan kita bahas secara spesifik kali ini adalah gimana caranya suatu kata kerja itu ditambahin apa sih bisa membentuk kata benda. Kita lihat yuk. Contoh di sini. Yang pertama ada kata televise. Televise ini adalah verb loh, menyiarkan. Tapi kalau mau dijadikan kata kerja, kita tambah in di belakang. Jadi television. Ini yang Miss Bold ya, yang imbuhannya gitu untuk membentuk kata benda. Apakah selalu ditambahi in, Miss? Tentu tidak. Lihat contoh kedua, ada kata educate, mendidik. Untuk membentuk menjadi kata benda, jadi education. Ditambahnya shen. Kata manage, mengelola. Ini verb ya, semua yang ada di sini verb. Membentuk kata bendanya jadi management dengan tambahan men. Next, kata deny, menolak. Penolakan bahasa Inggrisnya jadi denial. Tambahnya al. Y-nya berubah jadi I. Terus untuk kata attend, menghadiri, jadi attendance, tambahannya ance. Miss, ini kok berubah-berubah sih? Ada caranya, ada rumusnya nggak sih sebenarnya? Well, unfortunately the answer is no. Jadi kalian harus bersahabat baik dengan yang namanya kamus. Jadi kalau ada yang bingung-bingung, kalian bisa cari di kamus. Ini termasuk kata kerja atau kata benda. Kayak gitu caranya ya. Dan harus sering-sering latihan, jadi tahu punya lebih banyak perbendaharaan kata. Jadi kalian bisa tahu untuk kata ini cocoknya tuh pakai yang mana sih untuk membentuk suatu kata benda dari kata kerjanya. Nah, ini ada beberapa contoh lain pembentukan kata benda dari kata kerja. Misal kata we need to register soon, kita harus segera mendaftar. Kata register itu verb, nounnya registration. Ini noun, the registration. Ini contoh kalimatnya. Pendaftaran is on a first come basis. Sistem pendaftarannya adalah siapa yang datang pertama itu yang akan kita catat gitu ya. Nah, pembentukan kata kerja pembentukan kata benda dari kata kerjanya adalah dengan ditambah shen, mirip education tadi, tambah tion. Next, number 2. CG's Entertainment has decided to cancel the concert. Ini verb cancel. Kata bendanya jadi cancellation, ditambah shen juga.
Number 3, he is trying to deny the evidence that the police have presented. Deny belakangnya ada y-nya, biasanya berubahnya yang ke IAL. So this kata benda yang tepat adalah denial. His denial appears very ridiculous. Penolakannya terlihat sangat aneh gitu ya. Number 4, CGS did not approve the concert plan by Fate and the Entertainment Management. Approve is a verb and its noun is approval. Tambahnya AL. Nah, ini pembentukan kata kerja, pembentukan kata benda untuk menjadi kata pembentukan kata benda dari kata kerjanya gitu loh maksudnya. Nah, untuk praktis kali ini Miss udah bikin italic ya untuk kata-kata atau verbnya, misal ini gitu. Nanti kita biar cepet merubahnya ke kata benda yang tepat. They are going to reserve a hotel in a local hotel. Reserve is a verb. Berarti nounnya biasanya ditambah apa? Kalian coba-coba. Reservation. Jadi tambahannya adalah shen. Number 2, the artist agency has to decide on the concert cancellation. Ini cancellation adalah noun. Ingat verbnya apa? Verbnya adalah cancel. Untuk decide berarti kata bendanya biasanya adalah decision tambah in, ion. Next, Danny was permitted by his father to try a new car. Biasanya kalau belakangnya ada huruf Y-nya berubah jadi I dan ditambah AL. The trial period lasted for a week. Next, number 4, the internet connects people around the world easily. Ini gampang banget. Apa kata benda untuk kata connects? Connections, very good. Number 5, the beginning part of a story orients reader with the setting. Nah, ini apa coba? Ini sering dengar tapi kalian biasanya tidak menyangka bahwa kata benda untuk orients adalah orientation ditambah shen. Ini connection juga ditambah shen, trial tadi IAL. Number 6, Joe wanted to bury. Huruf akhirnya adalah Y, biasanya ditambah AL. So, he hoped that this burial would bring good memories. Number 7, the students are planning to organize a trip to the beach. Ini gampang banget. Organize jadi apa? Organization. Tinggal kita tambah shen dan sering banget kita dengar kata organization. Next, Riza hopes that his supervisor would approve his proposal. Approve tadi sudah kita bahas di contoh, kata bendanya jadi approval. Tambahnya AL. Next, the teacher will divide the class into 2. Divide. Nah, ini agak tricky nih. Divide membagi. The titik-titik is based on the attendance list. The division. Jadi ditambahnya ION. Dari kata divide itu berubahnya jadi division. Tambah ION ya. And lastly for number 10, ini gampang banget. Kata communicate adalah verb. Kata bendanya jadi communication. Tinggal ditambah shen. So Miss, gimana caranya jadi ngerti sih kapan ditambah shen, kapan ditambah AL, kapan pakai ION? Sering-sering latihan dan harus sering-sering dengerin kosakata bahasa Inggris dan jangan lupa bersahabatlah dengan kamus, intinya itu kalau materi kali ini. Well, this is the end of today's material. Thanks for watching, and if you have any questions, please let me know on the comment section below. Well students, this is the very end of materi bahasa Inggris wajib kelas 10. I hope you get something from watching all of my videos, and I also hope that all my videos is helpful for you.
Well students, thank you so much and I'll see you soon. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.